Selamat datang. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Jadi kita sudah hampir menjelang penghujung materi nggih. Ya, tak terasa kita sudah di minggu ke-13 dan materi kali ini adalah materi yang menjadi puncak ya, puncak materi kita sebelum-sebelumnya. Karena nanti di materi ke-14 yaitu grafik mungkin sedikit santai ya, tidak ada rumus di sini. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang HLOOKUP dan VLOOKUP. Ya, jadi seperti itu. Nah, baik, kita langsung aja pada Excel-nya ya. Bisa kita lihat ya, kita masih bisa menggunakan data yang sudah pernah kita buat ya sebelumnya ya di master. Tapi di sini saya akan ulangi untuk nama-nama pegawainya, kita samakan saja seperti yang sudah pernah ya. Ya, jadi saya ulangi cara pembuatan untuk drop down list ya, masih kalau ingat. Nah, ini di blok dulu untuk nama pegawai, kemudian kita cari data, kemudian data validation ya, kemudian list. Ini source-nya ada di mana ya, di master. Kemudian kita blok yang nama pegawai. Kemudian kita tekan enter dan oke ya. Setelah itu kita klik di bagian sini, kalian mau data yang mana nih? Bebas. Ya, jadi seperti ini. Oke, nah jadi sudah berisi data dari nama-nama pegawai. Nah, sekarang di sini ada sedikit perbedaan ya, di mana untuk pegawainya ini jabatan, gaji pokok, bonus dan pajak gaji bersih itu kita mendapatkan data dari data lainnya. Jadi di sini kita hanya mendapatkan sebuah kode ya, kode P1 gitu misalnya. Kalau P1 itu apa ya? P1 kita bisa lihat dari data pada tabel data 1, yaitu tour guide ya, jabatannya tour guide, kemudian bonusnya 40%. Ya. Jadi seperti itu, bonus dapat 40%. Kemudian di P2 itu ticketing staff dapat bonus 30%, P3 reservation staff dapat 20%. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita akan isi. Nah, kali ini kita menggunakan yang namanya fungsi VLOOKUP. Ya, VLOOKUP itu seperti apa? Ya, langsung aja. Namun sebelum itu saya sarankan kalian buat data ini dulu pada sheet baru, yaitu HLOOKUP VLOOKUP. Ya, boleh disingkat mungkin nama sheetnya VLOOKUP HLOOKUP, bisa disingkat. Nanti setelah itu setiap data yang ada di sini ya, yang saya blok ini, kalian set pada accounting formatnya ya, yang bagaimana. Jadi kita set dulu yang ke rupiah nih, ke rupiah Indonesian, kemudian desimalnya kita nolkan ya. Kemudian yang di sini juga sama ya. Jadi di sini kita set ke rupiah, kemudian desimalnya 0. Oke, setelah itu langsung kita kerjakan ya. Untuk jabatan ini mengacu pada kode pegawai. Jadi jabatan ini sesuaikan dengan kode yang ada, yaitu P1, berarti dia di tour guide. Nah, dengan fungsi VLOOKUP ini kita bisa melihat ya. Jadi makna dari VLOOKUP ini, kita bisa melihat ke data yang lain sesuai dengan data yang ada pada tabel tersebut. Jadi saya akan langsung contohkan.
kita trigger dulu dengan sama dengan, kemudian VLOOKUP ya. VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, kemudian ada yang pertama bisa kita lihat di sini ya. Ini lookup value. Jadi apa yang akan menjadi patokan ya pada isi jabatan ini? Yang menjadi patokan adalah apa? P1 ya. P1-nya yang menjadi patokan. Kemudian kita isi data kedua ya. Titik koma, tabel array ya. Jadi tabel array-nya yang mana? Nah, tabel array yang di sini adalah mengacu pada tabel yang mana yang kita ingin lihat sebagai acuan. Ya, jadi kalau kode pegawai P1 itu kan ada di data 1, maka kita arahkan ke sini. Kita blok tabel ini ya. Dimulai dari paling kiri adalah lookup value-nya. Jadi kalau misalnya tabel P1, P2 dan lain-lain ada di yang menjadi patokan kita pada lookup value, maka pada tabel array juga sama. Itu kita harus blok data tersebut ya, dan pastikan data P1 ini ada yang di paling kiri gitu. Nah, setelah kita blok ya, kita absolutkan ya, karena nantinya kita tidak ingin data ini atau ring tabel ini berubah posisinya. Jadi kita absolutkan ya, tekan F4 sampai keluar tanda $. Kemudian kita berlanjut ke bagian selanjutnya, yaitu call index num ya. Kita titik koma dulu, kemudian ini call index num. Artinya kolom index number. Berarti kita ingin mendapatkan data yang ada pada jabatan ini berdasarkan P1, dia berada pada kolom keberapa. Nah, kalau kita lihat P1 ini berada di kolom pertama. Kemudian yang jabatan ini berada di kolom kedua ya. Hal yang kita ingin isikan adalah jabatan. Dia berada di kolom 2. Berarti kita masukkan angka 2 ya. Paham ya? Jadi jabatan ini berada di kolom kedua, maka kita masukkan 2 ya, karena dia ada di kolom kedua. Kemudian di sini kita lanjut ke titik koma, kemudian ada true dan false. Nah, di ring lookup ini ada true dan false. Jadi ini kita lihat keterangannya. Jadi the value in the first column of table must be sorted in ascending order. Jadi misalnya P1, P2, P3 ini berurutan, kita pilih true ya. Kalau misalnya false di sini, dia akan melihat sesuai dengan data yang pas banget gitu. Jadi tidak yang berurutan. Kalau di sini kan P1, P2, P3 kayak gitu. Kalau false, dia kalau misalnya nanti kodenya adalah SV, OB, HR dan lain-lain, itu kita pilih yang false. Nah, saat ini kalau kita pilih yang true, dia bisa jalan, yang false juga bisa jalan. Sedangkan kalau misalnya nanti kode pegawainya cuma nama-nama yang acak gitu misalnya, kita harus pilih yang false. Nah, untuk kali ini saya sarankan untuk kalian itu selalu pilih yang false ya. False. Ya, selalu pilih yang false ini. Karena kita akan selalu melihat data ini sesuai dengan yang ada di sebelah kiri. Jadi tidak peduli dengan urutannya, entah P1-nya nanti berada di bawah,
tapi satunya ada di tengah gitu. Yang jelas kalau udah sesuai kirinya P1, yang kanannya tour guide dan lain-lain. Jadi saya sarankan selalu pilih false. Jangan terlalu dipikirkan untuk yang di masalah ring lookup. Kita isi saja langsung dengan false. Kemudian kita kurung tutup ya. Kemudian kita enter. Nah, otomatis data ini terisi dengan jabatan yang sesuai dengan P1. Kemudian kita bisa drag ke bawah ya. Nah, ya sesuai P3 reservation, oke, pas. P2 ticketing stop, oke, udah sesuai ya. Selanjutnya melangkah ke gaji pokok ya. Gaji pokok untuk pegawai yang bekerja kurang dari 5 tahun, gaji pokoknya 100.000. Kalau misalnya pegawai antara 5 sampai 10 tahun, itu gaji pokoknya 250 ya. Kalau misalnya lebih dari 10 tahun, gaji pokoknya adalah 500.000. Ya, dikit kali gaji pokoknya. Ya, tapi mungkin ini gaji pokok per hari ya. Nah, sekarang kita akan mengisi gaji pokok ya. Gaji pokok hampir sama dengan yang pertama. Cuma saya akan memberikan cara yang berbeda ya. Jadi di sini di Excel spreadsheet itu ada yang namanya tabel names. Tabel names itu kita akan memberikan sebuah nama singkat pada tabel yang ada, yang terserah kita bisa bikin tabel seperti apa. Nah, contohnya tabel 1 ada kode pegawai, jabatan, bonus. Tabel 2-nya ada lama bekerja, gaji pokok dan lain-lain. Nah, caranya kayak gimana ya? Yang pertama mungkin saya akan isi ini ya. Tabel data 1 dulu saya blok. Kemudian kalian bisa klik kanan define name ya. Atau kalau misalnya enggak ada, di sini ya di formula, kemudian ada name manager ya, blok di sini, kemudian name manager. Nah, di name manager ini kalian klik new ya. Kita isikan misalnya data 1 gitu ya. Ini data 1. Oke, ini sudah. Oke, sudah muncul. Kemudian kita klik new lagi ya. Ini untuk data 2-nya, data 2. Nah, ingat setelah ini kita blok ulang untuk yang ini ya. Bentar. Jadi kalau pembuatan data, kalian cek dulu pembuatan nama data, cek dulu di reverse to yang mana. Kalau data 2 ya, kita coba klik ini. Oh, ini yang terblok. Kalau udah pas, oke. Kemudian kita bikin data 3 ya, data 3. Nah, ini kita reverse-nya kemana ya. Nah, jangan sampai ke data 1 lagi. Kita data yang ini. Oke. Kemudian close ya. Sekarang balik ke gaji pokok. Di gaji pokok kita lanjutkan yaitu VLOOKUP. Kemudian lama bekerja, titik koma. Nah, sekarang bedanya adalah kita tidak memblok data lagi, data atau sel yang lain yang dari tabel referensi kita. Tapi kita sekarang hanya tinggal mengetikkan nama dari tabel names yang kita buat tadi. Jadi kalau yang gaji pokok itu kan ada di data 2, maka kita ketikkan saja data 2. Nah, itu ada data 2 ya. Ya, kita bisa pilih. Nah, jadi seperti itu, data 2 dan warnanya merah ya. Merah marun.
Kemudian yang ketiga, di bagian 3 VLOOKUP ini kita isi dengan kolom 2 ya. Berarti karena ini patokannya ini kedua. Nah, kemudian bisa langsung kurung tutup. Nah, jadi ring lookup itu boleh diisi, boleh tidak. Kalau misalnya kalian ada error atau gimana, coba diisi dengan false ya. Tapi kalau misalnya udah pasti, kalian isi, jangan, enggak usah diisi, boleh juga ya. Artinya untuk ring lookup ini adalah opsional fungsinya. Dan di sini juga agak sedikit gini ya, otomatis ya. Nanti kalau misalnya ada yang 8 nih, di sini kan tidak ada yang 8. Nah, itu kalau misalnya kalian isi dengan false, maka dia akan salah ya. Seperti ini. Kita isi dengan false sekarang. Sorry. Saya ulangi, kalau kita misalnya isi dengan false ya. Oke. Setelah itu maka yang 8, 2 dan 10 itu akan error karena dia akan mencocokkan benar-benar dengan yang ada di sebelah kirinya. Sedangkan kalau kita misalnya tidak isi dengan false, kita langsung seperti ini saja, atau ya, atau true ya. Nanti kita coba. Kita jangan isi aja dulu, tidak isi, enter. Nah, kalau kita blok ke bawah, maka dia akan mengikuti. Misalnya 8 dia akan mengikuti yang ini, yang 5 ya. 11 itu baru ke atas. Yang 2 misalnya dia kan mengikuti yang nolnya ini, 100, masih 100 ya. Karena sesuai dengan panduannya, yaitu kalau misalnya kurang dari 5 tahun maka gaji pokoknya 100 ya. Pas. Berarti kalau memang dia kurang dari 5 ya 2 juta 100.000 ya, 2 tahun. Jadi kayak gitu. Sekarang paham kan bedanya true and false-nya itu yang di paling belakang. Oke. Jadi kalau yang ini kita ndak isi true false, langsung cuma 3 bagian. Sedangkan yang di sini ada true false karena kita harus benar-benar pas, memang menyocokkan data yang di sebelah kirinya dengan yang kanannya. Tidak boleh diganggu gugat, harus memang data yang itu. Kemudian yang di sini ada bonus ya, bonus. Nah, bonus ini kita lihat persentase bonus dikalikan gaji pokok. Persentase bonus dikalikan gaji pokok. Persentase bonus dikalikan gaji pokok ya. Oke. Ya, jadi saya sedikit kurang gini ya, fokus. Nah, ini kita gaji pokok kali persentase bonus. Persentase bonusnya ada di sebelah kanan dari data 1. Di sini kita bisa gini ya. Kita cari dulu bonusnya ya. VLOOKUP. Kemudian yang kita lihat dari sini kan kodenya ya. Kalau data 1 itu kodenya P1. Kemudian ini tabel array-nya adalah data 1 ya. Masih ingat yang tadi? Kita pakai ini aja. Kemudian nah, di sini bedanya kolom index number. Untuk bonus dia ada di kolom ketiga. Oleh sebab itu kita masukkan angka 3 karena kita ingin cari persentase bonusnya. Kemudian karena ini harus benar-benar pas ya. Kalau P1 ya harus tour guide, P2 ya harus ini ticketing staff. Nah, kayak gitu. Kita harus tambahkan false di belakangnya. Seperti itu. Kemudian dikalikan dengan gaji pokok. Nah, coba kita enter. Ya, jadi
bonus itu adalah 100 ya, karena 40% dari 250-nya. Oke, kita tarik ke bawah ya. Nah, jadi enaknya pakai data ini, data name ini, kalau kita tarik ke bawah itu dia posisinya tetap, jadi tidak membuat absolut lagi. Jadi tidak perlu repot-repot membuat absolut untuk di tabelnya. Oke. Selanjutnya yaitu pajak. Pajak ini adalah jika bonus lebih atau sama dengan 100, maka bonusnya dikenakan pajak 10%. Selain itu tidak kena pajak ya. Nah, ini sama kayak yang tadi. Jadi kita pakai ya. Kita pakai yang data ini berdasarkan VLOOKUP yang tadi ya. Jadi VLOOKUP-nya adalah dari bonus ya. Ini dari bonus ya, dari bonus. Maka kita akan cek dari data 2-nya. Data 3 ya, karena di sini yang menjadi patokan yang pertama adalah bonusnya. Kemudian kolom indeksnya adalah 2, yaitu pajaknya berapa persen, isi dengan 2. Kemudian karena ini dia ring ya, jadi jika kurang dari 100.000 maka bonusnya 0%. Jika 100.000 ke atas itu 10%, maka kita tidak usah isi tambahkan false di belakangnya. Kita langsung kurung tutup saja. Kita enter. Oke. 100.000 ya. Oke. Berarti masih ada kesalahan sedikit ini. Nah, mungkin masih ada kesalahan ya. Oke. Kalau kita lihat di sini sudah ada 0 ya, yang 100, 150, 100. Itu ada nolnya. Kemungkinan besar hasil yang tampil di sini adalah 0, tapi karena di pembulatan jadi dia lebih ya benar. Jadi dia 0,1 ya. Tapi karena di sini kita sudah ke akunting dan desimalnya adalah 0, maka dia muncullah dengan angka 0. Yang perlu kita tambahkan adalah mengedit dari data ini, dari rumus ini. Kita kalikan lagi dengan jumlah bonus. Oke. Jadi kita akan melihat jika bonus itu lebih dari 100 atau sama dengan 100, kena pajak 10% ya. Jadi ini di VLOOKUP-nya. Pajak 10% itu adalah nilainya 0,1 ya. Kemudian 0,1 dikalikan dengan ke bonus lagi. Jadi F6 yang di sini, ini juga F6. Kita enter. Nah, pajaknya adalah 10%. Oke. 10.000, 10.000. Ini 15.000. Oke, nah sekarang tinggal yang terakhir yaitu gaji bersih. Nah, gaji bersih ini kayak gimana caranya ya? Jadi gaji pokok plus bonus dikurangi pajak ya. Kurang lebih seperti itu ya per hari ini. Oke, kita cari ini plus ini kurangi ini. Jadi gaji bersihnya segitu ya. Ya paling banyak ini ticketing staff gajinya, karena dia lama bekerjanya itu 11 tahun.
Dan bonusnya juga lumayan 30% ya. 30%. Nah, setelah itu kita cari gaji bersih terbesar. Nah, ini udah sama seperti pertemuan pertama ya, tinggal max, kemudian saya absolutkan, kemudian yang ini bonus terkecil ya, ini min. Bonus terkecil. Oke. Kemudian pajak rata-rata. Nah, ini average ya. Average dari pajaknya. Ya, 7.000 ternyata. Nah, itu saja mungkin. Oh ya, simpan dengan sheet. Nama sheetnya adalah VLOOKUP ya. Silakan. Baik, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya dengan baik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.